Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, kali ini kami Nur Yaman Channel akan menggali sejarah para aulia, para ulama, para waliullah, yang kebetulan kali ini yang akan saya gali adalah sejarahnya Simbah Romagung Dalahar, yang kebetulan kami akan penelusuran ke sana, ke Sarean Waliullah Simbah Kiai Haji Dalahar. Dan ini jalannya sudah dibangun, Masya Allah, jalan ke Sarean sampai seperti ini sahabat. Ini menandakan bahwa memang berkahnya para aulia, para ulama di keramik sahabat. Keramiknya bersih, jadi untuk memudahkan para penziarah datang ke sarean beliau dan memudahkan para penziarah untuk datang ke makomnya beliau. Walaupun cukup nanjak, tapi karena jalannya bagus tidak terasa capeknya sahabat. Beliau merupakan pejuang pada zaman kemerdekaan sahabat, yaitu Simbah Romagung Dalahar. Namun jaringan ulama, santri berjuang secara gigih dalam memperjuangkan negeri. Perjuangan para kiai dan santri pesantren dimulai sejak berabad-abad silam sahabat. Makanya di sini ada catatan sejarah menunjukkan bahwa jaringan pesantren berkontribusi penting dalam perlawanan kolonial pada masa Perang Jawa 1825-1830. Para kiai pesantren menjadi tulang punggung laskar pendukung Dipanegara dalam Perang Jawa. Akan tetapi, fakta sejarah itu terkesan hanya samar-samar dituliskan. Jadi belum memberikan ruang yang lebar bagi aksi para kiai santri dalam berjuang melawan penjajah serta mengawal kemerdekaan Indonesia ini. Dari riset tentang Perang Jawa, yang tampil justru para kesatria yang dianggap berjuang dengan gagah, sedangkan para kiai dan santri dikesampingkan dalam peranan menghadapi tentara Belanda. Pada titik ini jaringan ulama santri perlu dibangkitkan kembali dalam narasi sejarah dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dari sudut pandang yang berimbang serta memberi ruang bagi kisah-kisah para kiai pesantren perlu dihadirkan untuk dipahami oleh khalayak masyarakat pada umumnya. Kisah para kiai dalam jaringan Perang Jawa memunculkan nama Kiai Hasan Tuko serta putranya Syekh Abdul Rauf yang menjadi panglima perang pada masa itu. Perjuangan Kiai Hasan Tuko dan Syekh Abdul Rauf diteruskan oleh cucunya, yaitu Simbah Romagung Dalahar bin Abdurrahman, yang berjuang dalam mengawal santri berjuang pada masa kemerdekaan. Simbah Kiai Dalahar lahir di kawasan pesantren Darussalam, Watu Congol, Muntilan, Magelang. Beliau lahir pada 10 Syawal 1286 Hijriah atau 12 Januari 1870. Nama kecil beliau adalah Nahrawi, nama pemberian dari orang tuanya. Nasab Simbah Kiai Dalahar tersambung pada Trah Raja Mataram, Amangkurat III sahabat. Ayah Simbah Kiai Dalahar bernama Abdurrahman bin Abdul Rauf bin Hasan Tuko.
Pada waktu perjuangan Perang Jawa, Kiai Abdul Rauf membantu Dipanegara berjuang di tanah Jawa. Dan Kiai Abdul Rauf dikenal sebagai salah satu panglima perang Dipanegara, membantu laskar pada Perang Jawa. Dari silsilah Kiai Hasan Tuko tersambung kepada Raja Amangkurat III, memerintah 1703 sampai 1705 atau Amangkurat Mas. Kiai Hasan Tuko memiliki nama ningrat, yakni Raden Bagus Kemuning. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita sudah nyampe di masjid, di musola. Dan ini musola Gunung Pring, sahabat. Kita sebentar lagi akan nyampe kepada pesarean dari Simbah Romo Agung Dalhar. Dan kebetulan kami bersama peziarah dari pesantren Ibnu Salam, sahabat. Pesantren Ibnu Salam Temanggung, Medono, Banjarsari. Yang kebetulan pesantren ini didirikan oleh Bapak Kiai Haji Mutoha. Dan Bapak Kiai Haji Mutoha muridnya Simbah Kiai Haji Ahmad Abdul Haq atau Congo. Dan kebetulan kali ini penziarah dipimpin oleh Gus Alwi, putranya Bapak Kiai Haji Mutoha almarhum. Walaupun hidup di kalangan ningrat, Mbah Kiai Hasan Tuko tidak senang berada di kawasan keraton. Beliau memilih untuk memperdalam ilmu agama. Mbah Kiai Hasan Tuko kemudian memilih menyepi di kawasan Godean, Yogyakarta. Nama desanya yaitu Tetuko. Sampai sekarang masih masyhur sebagai petilasan Mbah Kiai Hasan Tuko. Pada waktu Perang Jawa 1825-1830 meletus, Pangeran Dipanegara dibantu oleh barisan kiai yang berjuang untuk melawan Belanda. Di antaranya tercatat nama Mbah Kiai Mojo, Mbah Kiai Hasan Basari, Mbah Kiai Nur Melangi, serta Mbah Kiai Abdul Rauf, putra Kiai Hasan Tuko. Mbah Kiai Abdul Rauf inilah yang mendapat tugas sebagai panglima perang Dipanegara yang menjaga kawasan Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada kisaran abad ke-19, kawasan Magelang menjadi jalur penting dalam ekonomi dan politik karena menjadi titik pertemuan dari kawasan Yogyakarta menuju Temanggung dan Semarang di daerah pesisiran. Mbah Kiai Abdul Rauf menjadi panglima untuk menjaga wilayah Magelang serta memberi pengaruh penting penganut Dipanegara di kawasan itu. Demi menjaga kawasan Magelang dan mendukung pergerakan Dipanegara, Mbah Kiai Abdul Rauf bertempat di kawasan Muntilan, yakni di Dukuh Tempur, Desa Gunung Pring, Muntilan. Di kawasan ini Kiai Abdul Rauf mendirikan pesantren untuk mengajar ilmu agama kepada pengikutnya dan warga sekitar. Dukuh Santren di Desa Gunung Pring menjadi saksi perjuangan dakwah dan militer Mbah Kiai Abdul Rauf. Simbah Romo Agung Dalahar mewarisi semangat dakwah dan perjuangan dari ayah dan kakeknya. Sejak kecil beliau haus akan ilmu agama dengan mengaji dan belajar di pesantren. Pada umur 13 tahun, Nahrawi atau Simbah Dalahar kecil mulai belajar mondok. Ia mengaji kepada Mbah Kiai Mad Usul di kawasan Bawang, Ngadirejo, Salaman, Magelang. Di pesantren ini Mbah Kiai Dalahar belajar ilmu tauhid selama 2 tahun. Setelah itu Simbah Romo Agung Dalahar kecil melanjutkan mengaji di kawasan Kebumen. Ayahnya menitipkan Simbah Romo Agung Dalahar di pesantren Sumolangu di bawah asuhan Syekh As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani atau dikenal sebagai Syekh Abdul Kahfi At-Sani. Ketika mengaji di pesantren Sumolangu, Mbah Kiai Dalahar mengabdi di dalam sang Syekh selama 8 tahun. Hal ini merupakan permintaan Mbah Kiai Abdurrahman kepada Syekh Abdul Kahfi At-Sani. Pada tahun 1314 Hijriah atau 1896, putra Syekh Abdul Kahfi At-Sani berniat untuk belajar di Mekah. Sang Syekh memerintah Kiai Dalahar agar menemani putranya, yakni Syekh Muhammad Al-Jailani Al-Hasani di Mekah. Dua pemuda pengabdi ilmu ini diterima oleh Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani yang merupakan kerabat dari Syekh Ibrahim Al-Hasani. Syekh Sayyid Muhammad Babasol pada waktu itu merupakan Mufti Syafi'iyah Mekah di Rubat, kawasan Mispalah. Simbah Kiai Dalahar bersama Syekh Muhammad Al-Jailani Al-Hasani bermukim selama mengaji di Mekah. Pada tahun pertama Simbah Romo Agung Dalahar mengaji di Mekah, terjadi peristiwa penyerangan Hijaz oleh tentara sekutu. Tanah Hijaz yang masuk dalam kuasa Turki Utsmani diserang oleh tentara sekutu. Syekh Muhammad Al-Jailani mendapat tugas untuk berjuang membantu perlawanan Tanah Hijaz. Setelah 3 bulan mengaji, sedangkan Simbah Kiai Dalahar beruntung dapat terus mengaji selama 25 tahun di Tanah Suci. Di Tanah Hijaz nama Dalhar menemukan sejarahnya, yakni pemberian dari Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani, hingga tersemat nama Nahrawi Dalahar.
Kiai Dalahar memperoleh ijazah mursid Thariqah Syadiliyah dari Syekh Muhtarom Al-Maki dan ijazah Aurat Dalailul Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Dari jalur thariqah inilah Kiai Dalahar dikenal sebagai mursid sufi, ulama alim, sekaligus penggerak perjuangan pada masa kemerdekaan di Indonesia. Simbah Kiai Dalahar menurunkan ijazah Thariqah Syadiliyah kepada 3 orang muridnya, yakni Kiai Iskandar Salatiga, Kiai Dimyati Banten, dan Kiai Ahmad Abdul Haq. Ketika mengaji di Mekah secara istiqomah, Mbah Kiai Dalahar tidak pernah buang hadas, Masya Allah, di tanah suci. Ketika ingin berhadas, Simbah Kiai Dalahar memilih pergi keluar tanah suci. Subhanallah. Sebagai bentuk penghormatan, inilah bentuk takzim sekaligus sikap istiqomah Simbah Kiai Dalahar yang telah teruji. Simbah Kiai Dalahar dikenal menulis beberapa kitab, diantaranya Kitab Tanwir Al-Ma'ani, Manaqib Syekh Asy-Syaid Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Zabar Asy-Syadiliyah Al-Hasani. Simbah Kiai Dalahar juga menjadi rujukan beberapa kiai yang kemudian menjadi pengasuh pesantren-pesantren ternama. Di antara murid Kiai Dalahar yakni Kiai Maksum Lasem, Kiai Makhrus Ali Lirboyo, Abu Yadimyati Banten, dan Kiai Marzuki Giriloyo serta Gusmik. Gusmik juga dikenal dekat dengan Kiai Dalahar. Gusmi bisa membina hubungan dengan Mbah Jogoroso, Mbah Kiai Ansori, Gusmat putra Kiai Dalahar, Kiai Mansur dan Kiai Arwani. Kemudian mata rantai berlanjut Kiai Asrori. Gusmi membina hubungan dengan Kiai Abdurrahman bin Hasim atau Mbah Benu dan Kiai Hamid Kajoran. Lalu dari Kiai Hamid Kajoran, Gusmi berinteraksi dengan Mbah Junaid, Mbah Mangli, dan Mbah Muslih Meranggen. Ketika era perjuangan melawan rejim kolonial, peran Kiai Dalahar tidak bisa dilupakan. Para pejuang di kawasan Magelang, Yogyakarta, Banyumas, dan kawasan Bagelen, Kedu datang ke pesantren Simbah Romagung Dalahar untuk meminta doa. Oleh Simbah Dalahar, para pejuang diberi asma atau doa dan ijazah kekebalan, serta diberi bambu runcing yang telah diberi doa. Dikisahkan ketika para pejuang menggempur Belanda di kawasan Banten Ambarawa, dimudahkan oleh Allah dengan semangat dan kekuatan, dorongan doa dan semangat yang diberikan Simbah Romagung Dalahar serta beberapa kiai lainnya menambah daya juang para santri untuk bertempur melawan kemerdekaan, bertempur mengawal kemerdekaan. Pertempuran Laskar Santri dan Pemuda melawan tentara sekutu meletus pada 21 November 1945 atas desakan Laskar dan tentara rakyat yang dikomando oleh Jenderal Sudirman. Tentara sekutu mundur ke Semarang. Namun mundurnya sekutu juga membuat ribut di Ambarawa yang kemudian disebut Palagan Ambarawa. Pada perang ini Laskar Hizbullah dari Yogyakarta dan kawasan sekitar bersatu dengan beberapa tentara rakyat mengepung Ambarawa. Laskar Hizbullah Yogyakarta mengirim batalion Bekron Edris, tepatnya di kawasan Jambu dan Banyu Biru.
Front Ambarawa dikepung dari beberapa penjuru. Kawasan selatan dikepung pasukan gabungan dari Surakarta dan Salatiga. Utara ditempati pasukan Kedu dan Ambarawa. Dari sisi timur hadir pasukan Divisi 4 BKR Salatiga. Pihak Belanda dan tentara sekutu bermarkas di komplek gereja Margo Agung, serta pos militer di perkebunan. Laskar santri di bawah komando Bekron Egres berhasil mengakses Front Ambarawa. Laskar-laskar santri dan pemuda yang bertempur di Ambarawa sebagian besar sowan ke Simbah Romagung Dalahar Watucongol dan Kiai Subki Parakan untuk minta doa sebelum bergerilya. Simbah Kiai Dalahar mencatat sejarah dalam jaringan ulama Nusantara sebagai rujukan keilmuan, perjuangan, serta sufisme dalam tradisi pesantren. Dan Simbah Romagung Dalahar wafat pada 23 Ramadan bertepatan dengan 8 April 1959. Jenazah beliau, Simbah Romagung Dalahar, dikebumikan di pemakaman Gunung Pring, Watucongol, Muntilan, Magelang. Serta kisah perjuangan dan keteladanan Simbah Romagung Dalahar, kisah perjuangan dan keteladanan Simbah Kiai Romagung Dalahar menjadi bukti betapa pentingnya jaringan ulama santri dalam mengawal negeri menjemput kemerdekaan Indonesia. Dan kali ini kami sedang berziarah ke salian beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya dari para ulama, para ulia, terutama dari beliau yang merupakan ulama tanah Jawa yang mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. Oke sahabat, mungkin itu kisah sejarah dari ulama yang karismatik dan fenomenal, yaitu Simbah Romagung Dalahar. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya dari beliau yang merupakan ulama dan wali tanah Jawa. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan sebagai penyemangat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri sejarah ini, kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.